Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Mantan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tahun 2024. Khususnya menyangkut kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah yang diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi. Pemeriksaan ini menyoroti dugaan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Terima kasih. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. KPK mendalami alasan dibalik keputusan yang membagi kuota tambahan 50% untuk jemaah reguler dan 50% untuk jemaah khusus. Padahal menurut Undang-Undang 92% kuota haji harus diberikan kepada jemaah reguler dan hanya 8% kepada jemaah khusus. Yakut tiba di gedung KPK pada Kamis pukul 9.30 WIB. Saat dicecar wartawan, ia hanya berkata singkat, "Saya hadir untuk memberikan klarifikasi, saya hanya membawa SK saya sebagai Menteri Agama. Tidak ada dokumen lain." Pernyataan ini menuai kecurigaan dari berbagai kalangan. Pasalnya, dugaan penyelenggaraan tersebut terjadi dalam kebijakan yang sangat teknis dan administratif. Kehadirannya tanpa membawa dokumen perlengkapan seperti notulen rapat, kemudian memo internal atau surat resmi yang menjelaskan alasan perubahan distribusi kuota, dinilai sebagai bentuk pengaburan fakta. Sebagaimana dilaporkan oleh Republika dan RMOL, Yakut hanya menunjukkan dokumen pengangkatan dirinya sebagai menak. Dokumen yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kasus substansial. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa lembaganya tengah mendalami adanya dikreksi atau instruksi dari pimpinan dalam pembagian kuota tersebut. Bahkan KPK menduga ada keputusan politik atau komersial yang menyebabkan porsi kuota jemaah khusus bertambah drastis melebihi ketentuan. Kami ingin mengetahui siapa yang membuat keputusan dan atas dasar apa pembagian itu dilakukan, karena dalam undang-undang sudah dijelaskan aturannya, ujar Asep kepada wartawan. Informasi ini membuka ruang spekulasi bahwa ada pihak lain termasuk aktor politik dan swasta yang berperan dalam manipulasi pembagian kuota. Skema ini diduga menguntungkan Biro Perjalanan Haji tertentu dan memperbesar peluang permainan uang di balik alokasi kursi jemaah khusus. Kebijakan pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah haji yang dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus bertolak belakang dengan pasal 64 Undang-Undang Haji. Kebijakan ini bukan hanya melanggar aturan tetapi juga menciptakan disparitas ekonomi dalam akses ibadah yang seharusnya bersifat keagamaan bukan komersial. Pengamat hukum dari ICW, Donald Faris, menyebut bahwa langkah Yakut sebagai bentuk pembangkangan terhadap supremasi hukum. Kalau memang Menak menggunakan alasan dikresi, harus jelas dasar hukumnya. Tapi faktanya, undang-undang dilanggar secara terang-terangan dan ini bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang. Pihak Yakut menekankan bahwa kehadiran di KPK adalah bentuk itikat baik dan dokumen terhadap penegakan hukum. Namun narasi tersebut dianggap sebagai strategi defensif yang kosong tanpa diiringi data ataupun dokumen substansial. Apalagi kehadiran Yakut hari ini hanya sebatas klarifikasi sebagai saksi awal, bukan pengungkapan fakta ataupun pengakuan. Di sisi lain, pihak internal KPK juga mengabarkan sudah mengantongi bukti kuat terkait dengan lobi-lobi kuota khusus yang dilakukan sejumlah aktor, termasuk pejabat di Kemenag dan pelaku bisnis travel. Dalam proses penyidikan sebelumnya, KPK sudah memeriksa sejumlah nama penting termasuk pejabat di Dijen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa kuota jemaah khusus digunakan sebagai alat untuk penyelenggaraan dan penggalangan dana politik dan jual beli kursi haji. Kasus ini pun menyeret perhatian karena bertabrakan dengan nilai-nilai spiritual ibadah haji. Bila benar ada jual beli kuota haji, maka kasus ini menjadi skandal moral selain pelanggaran hukum. Lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah tokoh ormas Islam mendesak agar KPK tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi juga segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun Yakut disebut-sebut sebagai sosok sentral
yang tidak mungkin luput dari tanggung jawab. Publik pun menunggu ya langkah tegas KPK untuk membuka semua simpul kasus ini. Pemeriksaan terhadap Yakut ini harus diikuti dengan pendalaman aktor-aktor lain yang terlibat, termasuk di dalam lingkungan istana. Bila ada bukti arah kebijakan yang berasal dari kekuasaan tertinggi, kasus ini akan menjadi tolak ukur keberanian KPK dalam mengusut korupsi yang bersifat simbolik dan menyentuh kepentingan umat. Yakut boleh saja mengklaim bahwa dirinya ini bersih, ataupun tapi selama ini bukti hukum belum dibuka, publik berhak curiga dong. Ya, memang menjadi pertanyaan besar apakah kebijakan pembagian kuota haji ini yang menyimpang hanya inisiatif pribadi, nah atau bagian dari agenda kekuasaan. Nah, sumber internal KPK yang enggan disebutkan namanya pun menyebutkan bahwa pembagian kuota tambahan didiskusikan secara informal di lingkaran dalam pemerintah dan dugaan menguat bahwa Kemenak kala itu menerima arahan dari pihak di luar kementerian. Sedangkan sejak tahun 2023 Jokowi gencar membangun citra keberhasilan diplomatik di Timur Tengah, termasuk tambahan kuota haji 20.000 jamaah dari Raja Salman. Namun publik kini mulai mempertanyakan apakah tambahan kuota ini digunakan benar-benar untuk rakyat biasa atau justru sebagai bagian besar hanya dapat dibeli dengan biaya ratusan juta rupiah. Mengkhianati janji pemerintah akses ibadah yang selalu digaungkan Jokowi dalam pidato-pidatonya lebih jauh. Dalam beberapa pernyataan di media bahwa Presiden Jokowi ini sempat menyebutkan bahwa tambahan kuota haji adalah hasil lobby pribadi yang kini justru menimbulkan kecurigaan apakah ada transaksi balasan atau penyalahgunaan diskresi Presiden untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, pemeriksaan Yakut oleh KPK dibungkus dengan bahasa itikat baik dan klarifikasi. Namun ini dinilai sebagai manuver negatif atau naratif untuk menjauhkan publik dari fakta hukum. Bahkan di media sosial ada tagar seperti Yakut bertanggung jawab dan tagar Jokowi tahu apa mulai trending, menandakan ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya pengalihan isu. Kini tekanan juga tidak hanya tertuju kepada Yakut tetapi juga kepada Presiden Prabowo dan lingkarannya. Desakan pun muncul agar DPR ini segera menggelar hak angket atas manipulasi distribusi kuota haji, serta agar KPK memeriksa jalur komunikasi antara Istana dan Kemenak selama periode keputusan itu dibuat. Pemeriksaan Yakut hanyalah pintu masuk publik terhadap bahwa penyidikan ini tidak berhenti pada level menteri tetapi naik ke atas kepada para pengatur kota, para penikmat uang haram di balik bisnis haji dan mungkin ke presiden sendiri bila terbukti ada intervensi. Jika tidak, maka penyidikan ini akan berakhir seperti banyak kasus lain, jalan di tempat, penuh narasi, tapi tanpa keadilan.